Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini, Sabtu 31 Juli tahun 2021. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga ibu masih menjumpai anak-anak berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar dari buku tema 1 yaitu Hidup Rukun, subtema 2 Hidup Rukun bersama dengan teman bermain, dan pembelajaran 5. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Ibu ajak anak-anak untuk menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 1 halaman 81. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar bersama-sama? Jika sudah siap, ayo kita mulai belajar di pagi hari ini. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi pengantar pembelajaran kita. Lani dia mau pergi berlatih menari di rumah Siti. Tetapi dia malu berlatih menari di hadapan teman-temannya. Nah, anak-anak, sekarang ada percakapan yang perlu kita lengkapi. Percakapan-percakapan ini tentang Lani yang datang ke rumah Ibu Siti, Rani yang datang ke rumah Siti untuk berlatih menari bersama-sama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ada panduan untuk kita membuat percakapan. Yang pertama, Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Ibu Siti bilang begini kepada Lani. Silakan masuk Lani. Nah, kalau Ibu Siti sudah mempersilahkan Lani masuk dengan kalimat, silakan masuk Lani. Lalu apa yang akan diucapkan Lani kepada Ibu Siti? Silakan anak-anak tulis di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Setelah dipersilahkan masuk oleh ibunya, Siti menemui Lani. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Lalu Siti mengajak Lani. Kira-kira kalimat ajakan apa yang diucapkan oleh Siti kepada Lani sehingga Lani menjawab, "Saya malu Siti." Ya, silakan tulislah kalimat ajakan yang diucapkan Siti kepada Lani ketika Lani sudah berada di dalam rumah mereka. Nah, selanjutnya Udin dan Edo mengajak Lani untuk bergabung latihan menari. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Udin berkata kepada Lani, "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Nah, kira-kira apa yang akan dikatakan Lani ketika diajak oleh Udin untuk bergabung berlatih menari bersama-sama dengan mereka? Silakan tulislah di dalam buku anak-anak masing-masing. Ingat, percakapan yang anak-anak tulis adalah percakapan yang utuh. Yang tadi Ibu Lani bilang, silakan masuk Lani, terus yang dikatakan oleh Lani menjawab apa yang dikatakan oleh Ibu Siti. Lalu kalian tulis juga ajakan yang diungkapkan oleh Siti kepada Lani dan jawabannya. Lalu tulis lagi kalimat ajakan yang diucapkan oleh Edo dan jawaban daripada Lani. Tulislah di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Setelah Lani diajak oleh Edo dan juga Siti bersama dengan teman-teman, ternyata Lani sudah tidak malu lagi. Lani, Siti, Udin, Edo, mereka berlatih menari bersama-sama yang diajarkan oleh ibu daripada Siti. Lani merasa sangat senang bisa berlatih menari bersama-sama dengan teman-temannya. Karena kegembiraan Lani, Lani menuliskan pengalamannya itu. Sekarang, ibu ajak anak-anak untuk membaca pengalaman Lani yang ia tuliskan berikut ini. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo, ikut datang berlatih di rumahku, Lani," kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti.
Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi Lani menuliskan pengalamannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apakah anak-anak juga pernah mengalami hal yang sama yang dialami oleh Siti? Apakah anak-anak mempunyai teman yang pemalu? Apakah anak-anak pernah mengajak teman yang pemalu itu untuk bermain bersama atau melakukan suatu kegiatan bersama-sama? Jika anak-anak memiliki teman yang pemalu, apakah anak-anak pernah mengajak temanmu yang pemalu itu? Ajakan apakah yang anak-anak lakukan? Dan kira-kira bagaimana caramu untuk mengajaknya bersama-sama dalam kegiatan yang anak-anak ingin lakukan? Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang coba anak-anak tuliskan nama temanmu atau nama saudaramu yang ada di rumah yang memiliki sifat pemalu. Terus kira-kira anak-anak mengajaknya untuk apa? Misalnya anak-anak mengajaknya untuk bermain sepeda. Atau anak-anak mengajaknya untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Nah, silakan anak-anak tulis nama temanmu, terus ajakan untuk apa. Terus kira-kira kalimat ajakannya seperti apa? Dan tanggapan teman yang diajak itu bagaimana? Ibu kasih contoh ya. Nama teman adalah ibu kasih contoh Allen. Ibu kasih contoh nama teman yang pemalu itu adalah Allen. Ibu mengajaknya untuk berlatih drum band. Kalimat ajakannya adalah, ayo Allen, kita berlatih drum band bersama-sama. Tanggapan teman yang diajak atau tanggapan Allen adalah, saya tidak berani bermain drum band di depan teman-teman. Tetapi saya akan berusaha untuk mencobanya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi contoh. Coba anak-anak, sekarang tugasnya adalah tulis nama teman, terus ajakan untuk apa, kalimat ajakannya bagaimana, dan bagaimana tanggapan teman yang diajak. Tulislah di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang di rumah, Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Ya, anak-anak yang ada di rumah menjaga kekompakan dengan teman bermain itu perlu dilakukan anak-anak. Kalau kita kompak dengan teman bermain, pasti kita akan bermain dengan baik, kita akan bermain dengan lancar, kita akan bermain dengan bergembira, bahkan akan tercipta kerukunan dengan teman bermain anak-anak. Anak-anak yang ada di rumah, tahukah anak-anak bahwa menjaga kekompakan dengan teman bermain itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Saya ulangi, sikap menjaga kekompakan dengan teman bermain adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Masih ingat? Kalau masih ingat, ayo sebutkan bunyi sila ketiga Pancasila. Ya, benar. Maaf. Persatuan Indonesia. Ya, anak-anak benar sekali ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ada 3 buah gambar. Tadi ibu sudah bilang bahwa menjaga kekompakan dengan teman bermain adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang ada 3 buah gambar. Sekarang coba anak-anak amati baik-baik gambar-gambar tersebut. Lalu anak-anak beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak selesai memberi tanda centang pada sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, maka berakhir sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu ajarkan untuk anak-anak semua pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Baiklah, sekianlah kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati anak-anak semua.